Ren Jiking, seorang pria tua pengidap gejala awal penyakit Alzheimer yang mulai mengikis ingatannya, yang meski kerap kali lupa dengan berbagai hal, namun Paman Ren tak pernah lupa untuk membantu sesamanya. Paman Ren tinggal di rumah kontrakan sederhana bertetanggaan dengan seorang wanita bernama Zengu yang gemar bernyanyi di tengah aktivitasnya. Paman Ren selalu memuji kesyahduan suaranya, namun Paman Ren berkata jika lebih syahdu lagi seandainya Zengu menutup mulutnya saja. Tak jauh di sana, ada sebuah kereta yang menuju stasiun Wuchang. Di antara penumpang ada seorang pemuda bernama Bufan yang sedang dalam pelarian dari kampung halamannya gara-gara pusing dengan segala permasalahan yang selalu datang di rumahnya. Sekalipun sang bibi bersikeras memaksa Bufan agar kembali saja, namun Bufan tetap teguh dengan keputusannya. Setiap berkala Paman Ren memeriksakan dirinya secara mandiri pada Dokter Wu. Saat itu, si dokter memberikan Paman Ren sebuah tes sederhana untuk mengingat 3 kata benda yang dia sebutkan, yang lantas menguji Paman Ren dengan soal matematika sederhana. Paman Ren terlihat bangga dengan kepandaian berhitungnya, namun Paman Ren terlihat setengah mati putus asa tatkala dia berusaha keras untuk mengingat 3 kata benda yang si dokter sebutkan tadi. Selepas keluar dari kereta, Bufan menemukan selebaran lowongan pekerjaan yang lantas dia menemui si bos bernama Jia yang tanpa ijazah SKCK dan lain sebagainya. Bufan diterima untuk training di tempat usaha ini. Jia menyukai hasil pekerjaan Bufan, yang lantas Jia memberi Bufan masa percobaan selama 1 bulan dan mengantar Bufan pada kontrakan yang sama dengan Paman Ren. Kontrakan inilah yang akan jadi tempat tinggal Bufan untuk sementara. Namun mereka dikejutkan oleh Paman Ren yang saat itu sedang mengusir penyewa lain bernama Xiao Yu. Rupa-rupanya saat itu Xiao Yu bermaksud untuk mengganti lampu bohlam Paman Ren yang sudah putus, namun malah dikira pencuri lampu oleh Paman Ren yang lagi kumat kepikunannya. Mendengar hal tersebut, Jia dan Bufan memutuskan untuk membantu Xiao Yu. Akan tetapi, wajib, Paman Ren mengira mereka sebagai komplotan perampok. Suara lengkingan ini mendadak membawa Paman Ren pada kenangan masa lalunya, yang rupa-rupanya Paman Ren dulunya adalah pelatih angkat besi. Yang entah apa alasannya, Paman Ren mengira jika Bufan adalah anaknya yang selama ini kabur dari rumahnya. Buntutnya Paman Ren dilarikan ke klinik Dokter Wu. Tetangga-tetangganya ini baru mengetahui jika saat ini Paman Ren mengidap Alzheimer tingkat 2. Dokter Wu berkata, jika bagusnya dari penyakit ini, si penderita tidaklah merasakan rasa sakit seperti penyakit kronis pada umumnya. Namun dengan adanya penyakit ini, dijamin bakal nyusahin orang-orang terdekatnya. Dan dengan kondisi Paman Ren yang seperti sekarang ini, dibutuhkan kemampuan akting dari orang-orang terdekatnya demi menjaga perasaan dan kondisi psikis Paman Ren. Mendengar hal tersebut, sontak saja ketiga orang ini menatap orang yang sama. Menyadari apa maksud tatapan mata tersebut, saat itu juga Bufan berniat untuk kabur. Namun keputusannya berubah tatkala Jia bersedia menerimanya sebagai karyawan, bahkan sampai menaikkan gajinya berkali-kali lipat. Di malam itu, Bufan dibawa ke rumah Paman Ren dan mencari tahu soal anak Paman Ren yang dimaksud, yang rupa-rupanya anak Paman Ren bernama Zhang
adalah mantan atlet angkat besi yang dilatih sendiri oleh Paman Ren. Namun karena saking kerasnya pelatihan yang diberikan oleh sang ayah, Jia berkata jika kejadian tersebut membuat sang anak merasa muak dan kabur dari rumah Paman Ren. Yang setelah Bufan melihat foto anak Paman Ren, Bufan berkata tak mungkin jika dirinya berpura-pura jadi anak Paman Ren, karena anak Paman Ren sendiri saat ini mungkin seusia dengan ayah Bufan. Namun Jia dan yang lainnya berkata jika itu sama sekali tak masalah. Dan lucunya adalah saat Paman Ren mengingat Bufan sebagai anaknya, justru kini dia malah lupa dengan orang-orang yang selama ini ada di dekatnya. Benar kata Dr. Wu jika si Paman Ren tak merasakan sakit atas penyakit yang kini diidapnya. Namun Dr. Wu mengingatkan bahwa penyakit ini bakal super nyusahin orang-orang di sekitarnya. Maka demi menjaga perasaan Paman Ren, 4 orang ini kini punya peran baru dalam hidup Paman Ren. Dan sejak malam itu pula lah Bufan berpura-pura menjadi anak Paman Ren, mewarisi kamar yang selama ini ditinggalkan oleh Zhang. Sama. Di dalam kamar, Bufan memandang abu mendiang neneknya, mengingat hari kematian si nenek yang selama ini merawat Bufan sedari kecil. Kepergian si nenek itulah yang memaksa Bufan untuk kabur dan merantau di kota ini, karena selepas si nenek tiada, yang tersisa hanya berbagai permasalahan yang datang dari anggota keluarganya yang lain. Lantas Bufan menaruh abu si nenek di kolong tempat tidurnya, berjanji pada mendiang sang nenek jika kelak Bufan akan menempatkan abu si nenek di tempat yang lebih baik. Bufan berharap pula hari esok yang lebih baik di dalam peran barunya dalam sebuah keluarga dadakan ini. Dan hari baru benar-benar menyambut Bufan di pagi harinya, di mana di hari barunya ini dimulai dengan Paman Ren yang dengan santainya menyeduh abu mendiang nenek Bufan. Rupa-rupanya Xiao Yu hanya mengerjai Bufan saja, tapi Bufan kaget bukan kepalang tatkala mendapati jika rambutnya telah tercukur sebelah oleh sang ayah. Dan lebih mengejutkannya lagi, si ayahnya ini telah membuang pakaian Bufan semalam beserta dengan semua yang ada di dalam saku celananya. Buntutnya, Bufan setengah mati mengejar petugas pengambilan sampah yang saat ini membawa pakaiannya. Sendal jepit, sendal swallow, si Bufan sakit, Paman Ren malah slow. Bufan panik bukan kepalang karena KTP-nya kini telah hilang, di mana Paman Ren justru malah memberikan KTP anaknya yang dulu ditinggalkan. Namun sungguh terkejut Bufan karena Paman Ren dan anaknya dulu ternyata sempat mengumpulkan uang untuk masa depan sang anak. Melihat nominal uang yang cukup untuk membeli tempat persemayaman mendiang nenek yang lebih baik, saat itu juga Bufan berniat untuk menarik seluruh uangnya. Saat berada di bank, Bufan berharap-harap cemas akan ketahuan oleh teller banknya. Raut wajah Bufan lega seketika tatkala dia menekan nomor PIN yang benar. Namun saat si teller memanggil Paman Ren dengan sebutan Pak Tua, hal tersebut membuat Paman Ren yang saat ini sedang merasa masih muda langsung marah dibuatnya. Dan Paman Ren bercermin di kaca yang ada di hadapannya, yang saat Paman Ren melihat sosok tuanya ini, celakanya ingatan Paman Ren mendadak pulih dan tak mengenali sosok Bufan sebagai anaknya. Buntutnya inilah yang terjadi. Namun sepersekian menit kemudian, ingatan Paman Ren kumat kembali tanpa pikir panjang membela anaknya yang kini tengah dihajar oleh security. Hai teman, Dia menertawakan apa yang sudah dialami oleh Bufan. Meski demikian, Jia berjanji akan mencari solusi untuk KTP Bufan yang telah hilang dan mengganti pula seluruh uang yang telah terbuang oleh Paman Ren. Meski kini telah menjadi anak Paman Ren, Bufan harus tetap menjalankan pekerjaannya. Yang lantas dengan tulus Jia meminta maaf atas semua kekacauan yang telah dilakukan oleh Paman Ren, yang ternyata
Jia merasa berhutang budi pada Paman Ren, di mana si paman sempat memberikan modal awal pada Jia dengan uang pensiunnya agar Jia bisa membuka bengkel sekaligus tempat cuci mobil ini. Karena Paman Ren lah Jia bisa hidup enak seperti ini. 老头，你亲戚啊？什么亲戚？是人爹帮我改邪归正开了这家店。 Di rumah si paman, Xiao Yu memperalat Paman Ren agar membeli minuman suplemen jualannya, di mana Bu Fan yang mendengar dengan wajah barunya menatap Xiao Yu dengan tatapan nanar, berkata jika Xiao Yu tega-teganya memperalat Paman Ren. Namun tepat saat itu, Paman Ren meledakkan oven di dapurnya, di mana si paman tanpa ragu melindungi anak dan menantunya ini. Melihat ketulusan Paman Ren, Bu Fan mulai merasa iba karenanya. Namun rasa iba tersebut takkan bertahan lama, karena keesokan paginya Bu Fan akan merasa iba pada dirinya sendiri, karena tepat di hari itu Paman Ren akan menggembleng Bu Fan sebagai atlet angkat besi. Bu Fan memang berhasil mengangkat bebannya, namun seketika itu pula dia melihat kunang-kunang di dalam pandangannya. Saat Paman Ren panik mengambil minuman manis ke dalam rumah, saat itu si Bu Fan malah kabur untuk pergi bekerja. Pada akhirnya Paman Ren menemukan keberadaan Bu Fan, namun Bu Fan menolak untuk melanjutkan latihannya. Akan tetapi, saat Paman Ren berjanji akan menarik seluruh uang tabungannya, saat itu juga Bu Fan dengan semangat membawa Paman Ren menuju bank. Sekalipun harus menggunakan mobil operasional Bu Fan di tempat kerjanya. Tak kehabisan akal kali ini Bu Fan punya ide yang berbeda, di mana dia meninggalkan Paman Ren di dalam mobilnya setelah mendandaninya, sementara si Bu Fan sendiri memasuki bank berbekal dengan KTP Paman Ren sebagai anak yang disuruh oleh ayahnya. Namun tepat saat itu, Paman Ren tanpa sengaja melepas rem tangan mobilnya saat mengambil ponsel Bu Fan yang terjatuh. Nyaris saja si paman tewas dari kejadian ini. Meski demikian, yang ada di pikiran Paman Ren saat ini adalah latihan dan latihan saja, karena itulah satu-satunya yang terpenting untuk keberhasilan anaknya. Tak lama kemudian, Jia meledakkan amarahnya pada Bu Fan yang tanpa izin telah membawa mobilnya dan kini hancur seperti ini. Namun si Paman Ren memasang badan untuk Bu Fan dan bersedia untuk mengganti semua kerugiannya. Mendengar hal tersebut, Jia berkata agar Paman Ren tidak melakukannya. Dari sinilah terungkap jika di masa lalu Paman Ren pernah menghadapi kolektor yang menagih Jia sampai-sampai membuat tangan Paman Ren terluka parah. Hal tersebut pula lah yang membuat Jia semakin merasa berhutang budi pada Paman Ren. Bu Fan yang merasa muak memilih untuk pergi saja, sekalipun dalam hati kecilnya dia merasa tak tega pada Paman Ren yang selalu perhatian padanya. Sementara Jia berusaha untuk menyadarkan Paman Ren, berkata jika Bu Fan bukanlah anaknya. Berkata pula jika penyakit Paman Ren telah memudarkan ingatannya. Mendengar hal tersebut, Paman Ren menolak untuk menerima kenyataan yang ada. Di malam itu Bu Fan benar-benar pergi dari rumah Paman Ren, sementara Paman Ren mengenang masa-masa keemasan anaknya dalam sebuah video. Tontonannya ini membawa Paman Ren pada era kejayaannya di masa lalu. Namun momen ini bercampur baur dengan penyakit yang semakin hari kian mengikis memorinya. Saat terbangun, Paman Ren langsung teringat dengan pelatihan anaknya, namun yang Paman Ren temukan hanyalah tiket keberangkatan kereta di stasiun Wuchang. Saat itu juga, Paman Ren bergegas untuk mencegah kepergian anaknya. Kepergian Bu Fan dan Paman Ren membuat Xiao Yu dan Baby Zhengu sibuk jadinya kesana kemari mencari keberadaan keduanya. Bu Fan sendiri saat ini sedang sibuk mencari kerja di tempat lain, sementara Paman Ren mencari keberadaan anaknya di sebuah stasiun kereta yang sudah terbengkalai.
谢谢你啊，给您添麻烦了。 Saat itu Jia dan yang lainnya berusaha untuk membawa Paman Ren untuk pulang ke rumah, namun Paman Ren bersikeras untuk tetap tinggal sampai dia menemukan anaknya. Yang nampaknya, di masa lalu stasiun ini seringkali digunakan oleh anak Paman Ren. Di tempat lain, Bufan mendapati pekerjaan serabutan sebagai tukang bangunan, namun karena Bufan tak bisa menunjukkan KTP-nya, ujung-ujungnya pertengkaran pun terjadi, di mana hal tersebut membuat Bufan diusir paksa karena telah bikin onar di tempat ini. 你不给我钱，你还有道理；你不给我钱，我不走了。 Saat Bufan tak tahu harus kemana dan bersandar pada siapa, saat itu Bufan mendapati panggilan video yang memperlihatkan kondisi terkini dari Paman Ren, di mana si paman bersikeras tak mau beranjak dari tempatnya. Mau disadari atau tidak, pada kenyataannya, kini Bufanlah satu-satunya orang yang bisa menjadi pawang untuk menaklukkan Paman Ren. Di malam itu pada akhirnya keluarga dadakan ini berkumpul bersama demi ketenangan Paman Ren. Di momen ini, Xiao Yu sempat-sempatnya mempromosikan minuman suplemennya. 认识一下呗，给他介绍一点保健品。 包的那个铁皮奶粉罐盒子里头就是我外婆。 Dan keesokan harinya, Bufan kembali pada kerasnya hari-hari pelatihan yang diberikan oleh Paman Ren. Tak lama kemudian, alhamdulillah Bufan mendapatkan KTP barunya. Namun saat dia sampai di rumah, wajib Bufan mendapat kejutan di hari ulang tahunnya. 惊不惊喜？ 许个愿吧。 Bufan berkata, jika seumur hidupnya baru pertama kali ini ulang tahunnya dirayakan, dengan tangan gemetaran, Bufan mengucapkan doanya dengan penuh ketulusan. 生日快乐！生日快乐！ Di malam itu mereka habiskan waktunya dengan karaokean bersama layaknya pesta keluarga, melupakan semua persoalan yang pernah terjadi. Di momen ini, Paman Ren sedikit mengucap sepatah dua patah kata untuk ulang tahun anaknya ini. Paman Ren berkata, jika saat ini dia menggunakan pakaian hasil hadiah kejuaraan yang pertama kali dimenangkan oleh anaknya. Dan Paman Ren mengungkapkan pula bahwa dia mempersiapkan pesta ini seorang diri hanya untuk menyambut kepulangan kembali anaknya. Mendengar perkataan tersebut, Bufan merasa senang separuh berdosa. Layakkah kebohongan yang melahirkan kebahagiaan ini untuk dilanjutkan? 特别高兴，我都特别难过，快乐。 Sebagai hadiah tambahan, Paman Ren telah menarik seluruh uangnya di bank dan memberikannya untuk Bufan. Ditambah lagi, tiba-tiba saja Jia memberikan bonus atas pekerjaan Bufan di bulan ini akibat terlarut dalam minuman yang diteguknya. Namun pembicaraan mereka terhenti tatkala mendengar Xiao Yu mengamuk dalam pembicaraan teleponnya. Rupa-rupanya Xiao Yu muak dengan ayahnya yang telah kabur dari keluarga, namun sang ayah terus saja memperlakukan Xiao Yu sebagai mesin uangnya. Ingin rasanya Xiao Yu terbebas dari sangkar yang membelenggunya, maka Jia mengabulkannya, yang sebagai simbolik Jia melepas burung kesayangannya. Keesokan harinya, Bufan kembali menjalani latihannya. Di tengah jogging, Bufan menyelamatkan seorang bocah yang tenggelam di sebuah sungai, di mana kejadian ini membuat Ren salah mengira jika saat itu anaknya sendirilah yang tengah tenggelam. Alhasil Paman Ren dilarikan ke rumah sakit saat itu juga, yang alhamdulillahnya tepat waktu mendapatkan perawatan. Yang saat Paman Ren siuman, Jia menyeret paksa sang pawang untuk menenangkan Paman Ren, namun tanpa diduga, Paman Ren tak mengenali satu orang pun di antara mereka. Sesampainya di rumah, Bufan benar-benar khawatir dengan kondisi Paman Ren, dan benar saja, kejadian kemarin membuat penyakit Paman Ren kian memburuk. Di malam itu Paman Ren bisa tenang tertidur setelah meminum obat tidur yang diresepkan untuknya. Di luar sana Jia berkata
bahwa Alzheimer adalah ibarat proses perubahan orang tua menjadi anak-anak, sehingga dengan semakin buruknya kondisi Paman Ren saat ini, mereka harus ekstra sabar merawatnya. Dari sinilah mereka memutuskan untuk berhenti berpura-pura menjadi keluarga, karena mulai saat ini mereka akan menjadi keluarga sungguhan yang bergantian merawat Paman Ren. 请个假，明天照顾。 Namun di pagi harinya, Bufan dengan panik menuju rumah Zhengu dan berkata jika Paman Ren telah menghilang entah kemana. 人爹不见了。 Ternyata penyakit Paman Ren membawa ingatannya menguat pada masa-masa mudanya, di mana saat itu tiba-tiba saja dia teringat pada pelatih angkat besi sewaktu Paman Ren berkarir sebagai atlet, di mana si pelatih sendiri saat ini dirawat di sebuah panti jompo. Paman Ren meminta maaf karena sekian lama tak pernah menjenguknya. 很久没来见你了。 Pelatihnya ini berkata jika fisiknya kini telah sangat lemah karena termakan usia, namun Paman Ren berkata jika lebih baik fisik yang terkikis daripada ingatannya yang terkikis. Karena terkadang kehilangan sebuah memori berharga lebih terasa menyakitkan daripada rasa sakit yang dirasakan oleh tubuhnya. 我羡慕你。 是脑子好一点。 哎，不在那吗？ Bufan dan Bibi Zhengu pada akhirnya berhasil melacak keberadaan Paman Ren, namun Paman Ren menolak pulang karena tak mengenali orang-orang ini. Bufan yang khawatir memaksa Paman Ren agar segera pulang ke rumahnya, namun di momen ini, ingatan Paman Ren seolah sedang dalam kondisi yang terbaiknya. 你叫钟不凡，你骗我的存折。 Mendengar hal tersebut, ketiga orang ini mengira jika Bufan telah memeras Paman Ren, di mana Bufan bersikeras jika dia tidak melakukannya. Di hadapan Paman Ren, Bufan berkata agar semuanya tidak munafik dan mulai mengabsen satu persatu dosa mereka pada Paman Ren. 借着老头的养老金开了个洗车店，全是我。什么情况？苏小月卖养老品，1分卖2分钱。 Ujung-ujungnya, Bufan berkata jika Paman Ren sendirilah yang memberikan uangnya sebagai hadiah ulang tahun. Yang lantas Bufan melemparkan semua uangnya. Melihat dan mendengar pertengkaran ini, Paman Ren sempat mengingat semua kejadian tersebut. Hingga di suatu malam, si bapak pelatih menghembuskan nafas terakhirnya di panti jompo. Sementara Paman Ren dengan segala keterbatasan ingatannya menolak untuk menerima kematian pelatihnya. 兄弟，好，为什么？放下，中国国旗在国外升起来了。 Buntutnya 4 orang ini dihubungi sebagai keluarga terdekatnya. Mereka sama-sama marah tatkala melihat para perawat telah mengikat tangan Paman Ren di ranjang perawatannya. Dan kali ini, Paman Ren tiba-tiba saja kembali mengingat Bufan sebagai anaknya. Dan satu yang diinginkannya, Paman Ren hanya ingin pulang. Sesampainya di rumah, keluarga dadakan ini sibuk mempersiapkan semuanya. Bufan menghubungi Dr. Wu untuk sekedar berkonsultasi tentang keadaan Paman Ren saat ini. Dr. Wu berkata, jika ketimbang perawatan medis, perawatan keluarga dirasa lebih baik dari sisi psikologis Paman Ren. Dr. Wu pun mengingatkan pula agar mereka ekstra berhati-hati karena diketahui jika Paman Ren ternyata memiliki riwayat penyakit jantung. 院长，认了。 Saat itu Paman Ren terlihat sangat marah ketika melihat sebuah CD dan meminta Jia agar cepat-cepat membuangnya. Menghabiskan rasa penasaran, maka mereka memutar CD tersebut, ingin tahu apa yang bikin Paman Ren sampai semarah ini. 这是人撞着。 越严重，我觉得有件事儿啊，确实得跟。 Rupa-rupanya di CD tersebut terdapat sebuah foto di mana Zhang anak si Paman Ren mendapatkan medali perak, di mana pertandingan tersebut Paman Ren tak pernah menerima kekalahannya. Dari sinilah Jia pada akhirnya berkata jujur bahwa sebenarnya Zhang tidak kabur dari rumahnya, melainkan tewas pada sebuah insiden kebakaran hutan di mana Zhang mengorbankan dirinya untuk melindungi seorang anak kecil. Selama ini, Jia hanya mengikuti apa yang dipercaya oleh Paman Ren bahwa Zhang telah kabur dari rumahnya. Namun tiba-tiba saja terlintas sebuah rencana dalam kepala Bufan. 我有个非常大胆的想法。 Dan rencana Bufan tersebut ternyata bukan main, di mana mereka berempat
berencana untuk mereka ulang kejuaraan terakhir yang dilakukan oleh Zhang. Yang bahkan mereka sampai menyewa satu gelanggang olahraga hanya untuk merealisasikannya. Tak lupa pula, mereka mengajak kerabat dan kenalan terdekat untuk berpartisipasi dalam acara ini dengan mengatasnamakan kesehatan Paman Ren. 你送温暖关爱老人，记得一定要来。拜托你了，多骂点人啊！拜托拜托。关爱老人，阿尔茨海默症的。 Agar terlihat lebih nyata, Bufan meminta seorang bule bernama Damai, pelanggan setia bengkel Jia, agar mengajak teman-teman warga asingnya untuk berperan sebagai kontingen dari negara lain. Yang bahkan, para preman yang dulu menagih Jia pun datang untuk berpartisipasi dalam acara ini. Paman Ren sendiri dibawa ke gelora ini dalam keadaan setengah tidur, dan saat itulah pertandingan sandiwara ini pun dimulai. Dan setelah melihat semua adegan ini, Paman Ren justru menyadari jika ada sesuatu yang tak beres dengan kejuaraan ini. 你怎么会在这？是你好，在哪里看过这场比赛？ Lantas si Damai yang berperan sebagai perwakilan Prancis beraksi di depan arena, bersiap untuk memperlihatkan keperkasaannya. Akan tetapi, 我记得 那你有没有想起什么事来？ 他腿是受伤的。 wajib tepat saat itu Paman Ren ingat betul jika wakil Prancis mengalami cedera di kakinya saat pertandingan berlangsung. Alhasil, inilah yang selanjutnya terjadi. 这哥们一上来就带着蝉联2届冠军。 Namun saat si Damai mengerti akan apa isyarat yang diberikan oleh Jia, Paman Ren kembali teringat bahwasanya si wakil Prancis pada akhirnya berhasil pulih dan menyelesaikan aksinya. Otomatis rencana pun kembali berubah. 再走2步，这手 Paris 就是他。日本选手给了我们一个惊喜。 Dan tibalah kini giliran wakil dari Cina yang tak lain adalah Bufan si anak gadungan, yang alhamdulillahnya Paman Ren mengingat Bufan sebagai anaknya. Dan peserta yang tersisa mengikuti instruksi dari sang sutradara yang duduk di kursi penonton sana. 嗓子的肌肉也非常的发达。哎呀！ Setiap peserta bergiliran untuk memperlihatkan aksinya. Paman Ren terlihat harap-harap cemas setiap kali melihat penampilan Bufan. Sampai akhirnya, plat pemberat palsu murahan yang digunakan hancur di tengah pertandingan. Kepalang tanggung dengan semua sandiwara ini, Bufan memutuskan untuk menggunakan plat pemberat sungguhan. 我们看到中国运动员任壮壮出。 Dan di momen inilah, Paman Ren tiba-tiba saja beranjak dari tempat duduknya, mencoba memaksa untuk menemui Bufan di ruang ganti. Dan anehnya, Paman Ren menyuruh seluruh tim keamanan agar mencegahnya menemui Bufan, karena rupa-rupanya kejadian ini memang pernah terjadi di masa lalu. 儿子自己选。小子，你拦我呀！你干嘛？他是我儿子。 Saat itu Paman Ren yang diktator memaksa untuk menemui Zhang, menyuruh Zhang untuk berfokus pada tenaga bahu karena tahu jika sedari kecil Zhang memiliki kaki yang lemah. Keputusan tersebut sempat ditentang oleh pelatihnya, bahkan si pelatih sempat mengingatkan Zhang dengan berteriak di pinggir sana. Namun pada akhirnya, Zhang lebih menurut pada perkataan ayahnya, akan tetapi Paman Ren yang telah terusir dari gelanggang olahraga tak mengetahui jika Zhang mengalami cedera gara-gara menuruti perkataan ayahnya. 这是冠军！儿子马上就要上。 Dari kegagalan tersebut, Paman Ren justru mengira jika Zhang tidak menuruti perkataannya, sekalipun Zhang bersikeras berkata jika dia benar-benar melakukannya. Dan Zhang berkata pula
apakah dirinya pernah sekali saja membantah perkataan ayahnya? Karena bahkan selama ini Zhang mengorbankan mimpi-mimpinya sendiri hanya untuk memenuhi ambisi ayahnya. 2 bulan dari kejadian tersebut, pada akhirnya istri Paman Ren menghembuskan nafas terakhirnya dengan membawa rasa benci pada Paman Ren karena telah memaksakan anaknya untuk mewarisi ambisinya. Kejadian tersebutlah yang menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidup Paman Ren. 我不这么霸道。 Maka direka ulang kejuaraan angkat besi dunia ini. Di hadapan Bufan kini Paman Ren berkata lain. Dan sekalipun dengan pemberat sungguhan, Bufan berusaha keras untuk merubah sejarah pahit dalam memori Paman Ren. 就行。 Dan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setahun kemudian penyakit jantung pada akhirnya merenggut nyawa Paman Ren. Saat memeriksa handphone milik mendiang Paman Ren, Bibi Zengu mendapati sebuah video berisi rekaman diri Paman Ren yang lantas mereka memutar video tersebut dan menontonnya bersama. Dari video ini, nampak Paman Ren sedang dalam kondisi ingatan yang cukup baik, di mana dia mengingatkan semua keluarga dadakannya ini dengan identitas aslinya dan mengucapkan pula terima kasih sebesar-besarnya karena telah merawatnya. 吴凡，我觉得脑海里边 Lantas Paman Ren memutar rekaman dari masing-masing anggota keluarganya ini, dimulai dengan Jia yang selalu mabuk-mabukan tiap kali ada masalah di tempat kerjanya. Kemudian Paman Ren memberikan testimoninya untuk Xiaoyu yang selalu memberinya minuman suplemen yang jauh dari kata enak. Namun meski demikian, Xiaoyu selalu menghabiskan waktunya bersama Paman Ren tiap kali tahun baru tiba. 照顾我。 Tak ketinggalan juga dengan tetangganya yang satu ini, yang kerap kali memperdengarkan suara merdunya dari atas sana. Paman Ren berkata, jika dia akan selalu merindukan suara sumbangnya. Dan yang terakhir tentunya adalah Bufan, bocah ingusan yang selama ini berjuang untuk berpura-pura menjadi anaknya. Paman Ren yakin, jika suatu saat sekalipun Paman Ren telah tiada, orang seperti Bufan takkan berhenti untuk mengingatkan Paman Ren bahwa Bufan adalah anaknya. Paman Ren berdoa, semoga Tuhan membalas semua kebaikan Bufan dengan kebahagiaan. Di akhir pesannya ini, Paman Ren sadar betul jika makin hari penyakitnya kian memudarkan ingatannya, dan satu yang jadi ketakutan Paman Ren, bahwasanya Paman Ren takut jika suatu saat benar-benar akan melupakan 4 orang paling berharga dalam hidupnya. Paman Ren mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk keluarganya ini. 全都忘了。 再见，就像我年轻时。 Selepas itu mereka berempat pergi ke makam Paman Ren yang lantas Bufan menuju terowongan yang menjadi jalan awal pertemuannya dengan keluarga barunya ini, yang tanpa Bufan sadari bahwa sebenarnya pada saat kejadian dia terserempet di dalam terowongan ini, Paman Ren sempat melihat sosok Bufan dan membayangkan Bufan sebagai sosok anaknya. Pada akhirnya Paman Ren mengajarkan kita bahwa terkadang dulur jadi batur, tapi batur asa jadi dulur. Karena terkadang keluarga bukan soal asal-usul ataupun hubungan darah, melainkan soal siapa yang memilih tinggal dan peduli. Seperti 5 orang asing ini yang bertahan hidup dalam kebohongan, justru menemukan keluarga. Awalnya mungkin mereka memang keluarga bohongan, namun pada akhirnya kepedulian dari diri mereka lahir dengan perasaan yang sepenuhnya nyata. Pada kenyataannya,
4 orang ini memang bekerja sama untuk mengobati trauma dalam diri Paman Ren. Namun mereka tak menyadari jika kebersamaan mereka ini mengobati pula luka trauma yang mereka bawa sebelum pertemuannya dengan Paman Ren. Memang trauma sulit untuk disembuhkan, tapi cobalah untuk sekali saja berdamai dengannya. Di penghujung video ini, tiba-tiba saja keempat orang ini menemukan sebuah CD berisi wasiat di lemari Paman Ren yang lantas mereka menonton wasiatnya. Dan wasiat Paman Ren adalah, 我全都忘了。再见了。 Wajik, jangan lupa subrek dan like video ini. Amanat Om Jeki itu loh bro, harus segera dilaksanakan.